Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Itu adalah kalimat ucapan salam khas masyarakat Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Secara harfiah, Adil Kak Talino artinya adil terhadap sesama manusia. Bacuramin Kak Saruga artinya bercermin atau berpedoman atau berpandangan hidup kepada surga. Dan Basengat Kak Jubata artinya selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Kata Dayak berasal dari kata daya yang artinya adalah hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya. Ada berbagai pendapat tentang asal-usul Dayak, tetapi sampai saat ini belum ada yang betul-betul memuaskan. Namun pendapat yang diterima umum menyatakan bahwa orang Dayak ialah salah satu kelompok asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Tiara Wacana, Kalimantan Memanggil, Alam dan Kebudayaan, tahun 1993, halaman 231. Gagasan tentang penduduk asli ini didasarkan pada teori migrasi penduduk ke Kalimantan. Bertolak dari pendapat itu adalah dipercayai bahwa nenek moyang orang Dayak berasal dari Cina Selatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mikhail Kumens dalam Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan, tahun 1987, halaman 3. Semua suku bangsa Dayak termasuk pada kelompok yang bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia. Suku bangsa Dayak merupakan keturunan daripada imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunnan di Cina Selatan. Dari tempat itulah kelompok kecil mengembara melalui Indochina ke Jazirah Malaysia yang menjadi loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Selain itu mungkin ada kelompok yang memilih batu loncatan lain, yakni mulai dari Hainan, Taiwan, dan Filipina. Perpindahan itu tidak begitu sulit, karena pada zaman glasial atau zaman es, permukaan laut sangat turun atau surut, sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun, mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. Orang-orang Dayak ialah penduduk Pulau Kalimantan yang sejati. Dahulu mereka ini mendiami Pulau Kalimantan, di pesisir pantai Kalimantan, di sebelah pantai-pantai, maupun di bagian daratannya. Akan tetapi tatkala orang Melayu dari Sumatera dan tanah semenanjung Malaya datang ke situ, terdesaklah orang Dayak itu lalu mundur, bertambah lama bertambah jauh ke sebelah darat Pulau Kalimantan. Teori tentang migrasi ini sekaligus bisa menjawab persoalan mengapa suku bangsa Dayak ini mempunyai begitu banyak sifat yang berbeda dalam bahasa maupun dalam ciri-ciri budaya mereka. Dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar, yaitu Apokayan Kenyah Kayo Bahau, Od Danum Ngaju, Iban, Murut, Kalimantan atau Kalimantan, dan Punan. Keenam rumpun ini terbagi lagi kepada lebih kurang 405 subsuku. Meskipun terbagi kepada ratusan subsuku, kelompok suku Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu salah satu subsuku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Ciri-ciri tersebut ialah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, beliong atau kapak Dayak, pandangan terhadap alam, mata pencarian atau sistem perladangan, dan seni tari. Sebagian besar suku Dayak yang memeluk Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah Kayutangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas, dan Watang Balangan. Sebagian lagi terus masuk ke pedalaman Pulau Kalimantan. Orang Dayak yang memeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang sultan Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Sebenarnya adalah seorang Dayak, yaitu Dayak Manyan atau Od Danum. Upacara Tiwah. Upacara Tiwah merupakan acara adat suku Dayak. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung sendiri adalah tempat yang semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi suku Dayak sangatlah sakral. Pada acara Tiwah ini, sebelum tulang-tulang orang yang sudah mati tersebut diantar dan diletakkan di tempatnya, banyak sekali acara-acara ritual,
tarian, suara gong, maupun hiburan lain. Sampai akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempatnya. Dunia supranatural. Dunia supranatural bagi suku Dayak memang sudah sejak zaman dahulu merupakan ciri khas kebudayaan Dayak. Karena supranatural ini pula, orang luar negeri sana menyebut orang Dayak sebagai pemakan manusia atau sering dikenal dengan sebutan kanibal. Namun pada kenyataannya, suku Dayak adalah suku yang sangat cinta damai, asal mereka tidak diganggu dan ditindas semena-mena. Kekuatan supranatural Dayak Kalimantan banyak jenisnya. Contohnya adalah Manajah Antang. Manajah Antang merupakan cara suku Dayak untuk mencari petunjuk, seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan dari arwah para leluhur dengan mendiang burung antang. Dimanapun musuh yang dicari, pasti akan ditemukan. Dan ini semua telah terbukti. Mangkok merah. Mangkok merah merupakan media persatuan suku Dayak. Mangkok merah beredar jika orang Dayak merasa kedaulatan mereka dalam bahaya besar. Panglima atau sering suku Dayak sebut Pangkalima biasanya mengeluarkan isyarat siaga atau perang berupa mangkok merah yang diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat sekali. Dalam penampilan sehari-hari, banyak orang tidak tahu siapa Panglima Dayak itu. Orangnya biasa-biasa saja, hanya saja ia mempunyai kekuatan supranatural yang luar biasa. Percaya ataupun tidak, Panglima itu mempunyai ilmu bisa terbang, kebal dari apa saja, seperti peluru, senjata tajam, dan lain sebagainya. Mangkok merah tidak sembarangan diedarkan. Sebelum diedarkan, sang Panglima harus membuat acara adat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai perang. Dalam acara adat itu, roh para leluhur akan merasuki dalam tubuh Pangkalima. Lalu jika Pangkalima tersebut bertariu atau memanggil roh leluhur untuk meminta bantuan dan menyatakan perang, maka orang-orang Dayak yang mendengarnya juga akan mempunyai kekuatan seperti Panglimanya. Biasanya orang yang jiwanya labil, bisa sakit atau gila bila mendengar tariu ini. Orang-orang yang sudah dirasuki roh para leluhur akan menjadi manusia dan bukan, sehingga biasanya darah, hati korban yang dibunuh akan dimakan. Jika tidak dalam suasana perang, tidak pernah orang Dayak memakan manusia. Menurut cerita turun-temurun, mangkok merah pertama beredar ketika perang melawan Jepang dahulu. Lalu terjadi lagi ketika pengusiran orang Tionghoa dari daerah-daerah Dayak pada tahun 1967. Pengusiran terhadap orang Tionghoa bukannya perang antar etnis, tetapi lebih banyak muatan politisnya, sebab saat itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian yang terakhir terjadinya konflik horizontal antara suku Dayak dengan Madura. Menurut kepercayaan Dayak, terutama yang di pedalaman Kalimantan, yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari nenek kepada bapak, dari bapak kepada anak, hingga saat ini yang tidak tertulis, mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang suku Dayak itu diturunkan dari langit yang ketujuh ke dunia ini dengan palangka bulau. Palangka artinya suci, bersih, merupakan ancak, sebuah tandu yang suci, gandar yang suci dari emas, diturunkan dari langit, sering juga disebutkan ancak atau kalangkang. Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama prosesi pekiban. Pekiban merupakan versi acara adat budaya perkawinan Kenya Lepok Tau
yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki. Dalam acara penjemputan, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dikawal oleh satria adat Pekiban sampai dengan pelaksanaan acara Pekiban selesai dilaksanakan. Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki, perempuan enggan memasuki kampung pihak laki-laki kalau tidak ada tanda berupa barang yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan pujaannya yang berupa suap atau sebelah parang, bermakna sebagai alat membersihkan jalan silaturahmi kedua keluarga besar mempelai. Ini seperti buka jalan satu kendai, hujan setitiu, hujan dibaga jalan secepat dari kembang ini baru mungkin dan dulu anak masuk dengan tempat ini mau. Setelah suap diserahkan kepada calon mempelai perempuan tersebut, maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki dan sebagai ungkapan sekaligus menghormati atau menyambut tamu dari pihak perempuan disuguhkanlah tarian sebagai bentuk kegembiraan warga masyarakat Lepok Tau sebelum pelaksanaan prosesi yang sakral. Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki. Sebelum masuk ke dalam rumah calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak mau masuk ke dalam rumah mempelai laki-laki lagi jika tidak menyerahkan barang berupa tawuk dan suatu sebagai bukti kesungguhan hati pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pihak laki-laki telah memberikan sebuah angklung kepada pihak perempuan, namun masih ditolak dari pihak perempuan, tetapi tetap meminta sebuah tawuk. Selain tawuk pikun diserahkan, juga diserahkan suap. Setelah barang diberikan, maka mempelai perempuan beserta rombongan memasuki rumah adat Pekiban calon mempelai laki-laki. Dalam proses Pekiban atau perkawinan versi adat Kenyak Lepok Tau, wajib dipersiapkan seperangkat alat simbol lambang adat, yaitu tempayan yang bermakna sebagai lambang kesatuan hati, batu jala atau batu ampit bermakna sebagai lambang sebuah ikatan hati yang abadi tidak terpisahkan, tikar atau pak bermakna sebagai lambang mengutamakan musyawarah duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Suatu atau sebilah parang bermakna untuk membersihkan jalan kedua mempelai, antar keluarga kedua mempelai, dan untuk memotong akar, kayu penghalang atau hambatan yang akan merusak hubungan kekerabatan yang telah terjalin dengan baik. Dan makna dari simbol lambang adat ini akan dijelaskan oleh tua kampung atau pemula adat Pekiban untuk dipahami kedua calon mempelai dan keluarga agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka kelak selalu damai dan bahagia. Selanjutnya, dalam
prosesi perkawinan adat atau pekiban ini, kedua mempelai dipersilahkan duduk pada taut atau gong kecil yang telah dipersiapkan pengulo dalam acara pekiban tersebut, dan bersama memegang sebuah parang dan sambil menginjak parang berikutnya sebagai komitmen dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Dalam acara tersebut juga akan diperagakan upacara khusus untuk melihat kehidupan masa depan kedua mempelai, baik atau banyak rintangan yang akan dihadapi. Upacara ini disimbolkan melalui pemotongan seekor babi untuk dilihat pada hati babi tersebut yang menurut keyakinan pengulo akan terlihat tanda-tanda tersendiri jika ada rintangan atau kebaikan dalam menjalankan kehidupan kedua mempelai. Akhir kegiatan, maka oleh tua-tua pengulo melakukan siraman air penyejuk atau telang penyeling kepada kedua mempelai dan semua undangan yang hadir dalam acara tersebut, agar semua yang hadir diberikan kesejukan dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian setelah acara pekiban selesai, dilaksanakan kedua mempelai melakukan pencok taho dan akan didampingi para pemuda yang dianggap kuat menghadapi rintangan yang akan dihadapi dalam pencok taho tersebut. Setelah kedua mempelai menjalani prosesi pencok taho tersebut sebagai wujud memulai sebuah kehidupan keluarga baru bersama dengan warga masyarakat suku Lepok Tau lainnya. Untuk memulai prosesi pekiban ini, kita ikuti bersama Lemalo. Tuhan dalam pokok dia berdoa. Oh ini oh. Akhir apa ngapain? Kita jauh ni ketok penyarik ketua. Dia nak kibat, nak kibat ketua. Kibat tiga dalam usaha ketua. Apa ada tiga? Tiga bapa, tiga payo. Godong guyut udah pernah payah Tuhan. Ini jadi kalau tu guru kata aku ini. Apa nak betul kau lagi kita dengar ada tiga apa tu ni oh. Boleh ni pernah. Dan anak siapa jodoh kita mau ini nak pilih tak ya. Tiga datip, tiga udip, lepas sampai pajan, okey so. Kemudian kusul lepak kusul tanah yang mengginan sangkajan bolehlah sesu sanak kanan juga cukup dia mungkin ada buat seri anak laki yang dua oh jika senula anak letom dua oh Kita berdoa kepada Tuhan dalam pokok dia berdoa pada ini. Ini adalah
budaya. Ini jadi hati tahan tempat padat ini oh. Amai, kenapa? Apa ketok tempat padat? Dalam kemudian tiga setelah tiga kemudian tiga nanti tempat kau ini ketok tempat dalam keluar kopi oleh dia kata orang ini. Dengan berakhirnya prosesi Pujo Taho tersebut sebagai wujud memulai sebuah kehidupan keluarga baru bersama dengan masyarakat suku Lepok Tau lainnya, maka berakhirlah upacara Pekiban atau perkawinan adat budaya versi Lepok Tau Apaukayan yang merupakan budaya adat yang terus dipelihara sampai saat ini.
Unik pakaian adat Kalimantan Barat Dayak adalah dari awal terbuat dari kulit kayu yang diolah sedemikian rupa menjadi pakaian berbahan kain. Kalau dulunya masyarakat suku Dayak memakai baju adat untuk sehari-hari, di masa sekarang pakaian ini hanya dikenakan untuk acara-acara tertentu saja, termasuk upacara adat, upacara budaya, acara perkawinan. Pada mulanya, suku Dayak hanya mengenal dua jenis pakaian, yaitu King Baba untuk laki-laki dan King Bibingi untuk perempuan. Kedua pakaian ini dibuat dengan mengolah kulit kayu menjadi lunak hingga menyerupai seperti bahan kain. Kulit kayu yang sudah diproses itu disebut kapuo atau ampuru. Konon keterampilan mengolah kayu menjadi pakaian ini diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak loh. Pakaian adat Kalimantan Barat untuk kaum laki-laki suku Dayak disebut King Baba. Dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian ini terbuat dari kulit kayu dari tumbuhan endemik Kalimantan yang mengandung serat tinggi. Untuk membuat King Baba, kulit kayu dipukul-pukul menggunakan palu bulat di dalam air, sehingga hanya tertinggal seratnya saja. Setelah luntur, bahan serat tersebut kemudian dijemur dan dihias dengan lukisan-lukisan etnik khas Dayak. Warna yang digunakan berbahan alami yang diambil dari tumbuhan atau sumber alam lainnya. Setelah itu, bahan serat tadi dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai rompi tanpa lengan, juga celana panjang. Biasanya pakaian ini dikenakan bersama senjata bernama mandau dan sebuah perisai, seakan-akan hendak pergi berperang. King Bibingi, pakaian adat suku Dayak untuk perempuan juga kurang lebih dibuat dengan cara dan bahan yang sama dengan pakaian adat kaum laki-laki. Bedanya bentuk pakaian perempuan lebih tertutup dan sopan, terdiri dari penutup dada, stagen, dan bagian bawah berupa rok. Aksesoris yang digunakan pun lebih bervariasi seperti kalung, manik-manik, ikat kepala dengan hiasan sehali bulu burung enggang. Baik King Baba dan King Bibingi berbahan kulit kayu sudah tidak pernah dibuat lagi semenjak orang-orang Dayak mulai mengenal kain. Seiring dengan berjalannya waktu dan suku Dayak mulai mengenal kain, pakaian mereka pun semakin berkembang dan bervariasi. Uniknya, pakaian adat sebagian besar dibuat sendiri si pemakai atau anggota keluarga yang ahli membuat pakaian loh. Nah, berikut beberapa pakaian adat suku Dayak yang terbuat dari bahan kain. Yang pertama, bulang manik dan king manik. Bulang manik dan king manik adalah pakaian tradisional yang terbuat dari manik bokok yang umumnya ada di Sarawak, Malaysia. Manik-manik dirangkai menggunakan benang khusus menjadi lembaran, lalu akan dilekatkan pada kain hingga menyerupai baju. Yang kedua, bulang burik dan king burik. Pakaian adat suku Dayak ini terbuat dari sejenis kerang laut yang kecil dan keras yang disebut burik dan selembar kain. Kain tersebut dipakai untuk melekatkan butir-butir burik dan dibentuk menjadi sebuah baju. Ketiga, king tata. Pakaian tradisional ini merupakan perpaduan antara king manik dan king burik. Bahannya terdiri dari manik dan burik atau kerang kecil. Manik-manik dianyam kemudian diletakkan pada bagian tengah king, sementara butir-butir burik menghiasi bagian atas king. Keempat, king kabo. Penamaan king kabo berasal dari hantu raksasa dalam kepercayaan suku Dayak. Baju tradisional ini memiliki bentuk lebar dan panjang dan dipadukan dengan celana atau cawat yang kedua bagian ujungnya terjuntai. Kelima, king tompang. Pakaian ini terbuat dari kain polos berwarna hitam atau biru yang dijahit menjadi bentuk sarung. Pada sisi atas, sisi bawah, dan sisi kiri diberi pita dari kain berwarna merah. Di antara pita-pita terdapat culaman berbentuk ukiran khas suku Dayak. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next video. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang.
Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Mandau berasal dari kata man, salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina. Karakteristik mandau adalah sebagai berikut. Kumpang adalah sarung bilah mandau. Kumpang terbuat dari kayu, dilapisi tanduk rusa, dan lazimnya dihias dengan ukiran. Ambang adalah sebutan bagi mandau yang terbuat dari besi biasa. Sering dijadikan cindera mata. Orang awam atau orang yang tidak terbiasa melihat ataupun memegang mandau akan sulit untuk membedakan antara mandau dengan ambang. Fungsi mandau adalah sebagai berikut. Sebagai senjata dan benda pusaka. Menurut para ahli mandau dari masyarakat Dayak, ketika mandau digunakan oleh orang yang ahli, maka musuh orang tersebut akan sulit menghindar. Biasanya mandau juga diwariskan secara turun-menurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Mandau dianggap sebagai benda pusaka yang akan melindungi para pemiliknya serta membawa keberuntungan bagi mereka. Hingga saat ini, masih banyak keluarga yang menyimpan mandau sebagai benda pusaka. Sebagai perlengkapan kesenian. Selain sebagai senjata, mandau juga berfungsi sebagai peralatan kesenian. Tarian Tayu Manuk yang berasal dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menggunakan mandau sebagai peralatan tari yang mendukung keindahan gerakan tarian ini. Sebagai perlengkapan pakaian. Pada umumnya, mandau dipakai oleh kaum laki-laki sebagai pelengkap pakaian mereka. Gambaran tersebut muncul dalam patung Dayak. Patung yang diukir dengan motif mandau akan menggambarkan sosok laki-laki yang merupakan lambang alam atas. Sedangkan patung yang diteror dengan motif perisai menggambarkan sosok perempuan yang melambangkan alam bawah. Sebagai peralatan upacara. Mandau juga digunakan sebagai peralatan dalam upacara-upacara adat untuk pemotongan pantan. Pemotongan pantan adalah pemotongan kayu yang melintang. Kegiatan tersebut serupa dengan pemotongan pita yang sering dilaksanakan dalam berbagai upacara peresmian sekarang ini. Pemotongan pantan merupakan simbol pemotongan aral, halangan, maupun bala untuk tamu yang datang ke upacara tersebut. Sebagai alat kerja, mandau yang digunakan sebagai peralatan kerja umumnya tidak diberi hiasan dengan yang berpola rumit. Mandau asli mempunyai penyang. Penyang adalah kumpulan-kumpulan ilmu suku Dayak yang didapat dari hasil bertapa atau petunjuk leluhur yang digunakan untuk berperang. Penyang akan membuat orang yang memegang mandau menjadi sakti, kuat, dan kebal dalam menghadapi musuh. Mandau dan penyang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan turun-temurun dari leluhur. Kita masuk ke rumah Betang. Selamat siang Ibu. Ya. Ini suasana di dalam rumah Betang. Dayak Iban, nih masyarakat. Jadi suasana kayak satu kampung tapi di satu rumah. Kita mulai masuk ke rumah Betang. Ya. Nah, orang-orang pada berkumpul. Selamat siang Ibu. Ya. Ini mulai pada berkumpul ya Bu ya. Ini suasana di dalam rumah Betang. Masyarakat adat Dayak Iban di kampung Sungai Sedai. Ini ibu nih ada adiknya nih. Wah, ini ada motif-motif khas Dayak nih. Rumah Betang ini panjangnya 85 meter dengan 13 pintu rumah. 13 pintu tapi ada beberapa kakak karena satu pintu itu bisa berapa kakak ya gitu. Kalau nggak salah tadi informasi dari Pak Kades sekitar 95 jiwa
Ya, kita coba lihat. Nih 13 pintu ini, jadi satu pintu di sini bisa 1 kakak, bisa berapa kakak Pak maksimal Pak? Bisa 2, bisa 5 gitu ya. Ini saya sedang berada di rumah betang masyarakat Dayak Iban. Itu semua tato ya. Nah contohnya nih bapak ini tatonya sudah sekujur tubuh nih. Oke, kita lagi masak babi. Ini dia koki kita ini. Langsung dari Balikpapan dan Jakarta. Dari Myanmar. Inilah suasana Natal dan Tahun Baru. Oke. Kalian semua pegang HP semua? Kita lihat apa yang mereka makan ini, guys. Iga dong. Ini dia. Paling enak sudah ini. Tegang. Ini namanya iga babi. Nak nih. Pegang baratnya. Ya. Kecoletan gitu. Lucu nak ya? Guys. Bayangin kita tes apa ini guys? Kriuk atau lemak ini guys? Silakan. Lanjut. Ayo, Riri. Kita coba tes satu dulu ini. Enggak enak. Enggak enak. Enggak, masuk kali. Mantap ini. Kalau yang ini babi kecap. Mantap kecap.